teman-temanmu hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir, Malcolm? Sean. Terus siapa lagi, Aiko? Shannon. Beneta Shannon ya, oke. Siapa? Jillian juga ya. Oh, berarti ada 3 teman kita yang tidak hadir pada hari ini. Ya, kiranya teman kita nanti di hari berikutnya bisa berkumpul bersama kita untuk belajar bersama. Oke, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Bianca, yuk silakan pimpin doa, anak. Semua sudah berdoa ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita mau lanjutin pelajaran kita. Tuhan mau menolong kita dalam pelajaran ini dan menolong teman-teman kita yang lain supaya kita bisa ngerti dan kita bisa melakukan LKS dan pelajaran kita semester ini dan semester berikutnya dengan baik dan memberkati guru-guru dan siswa-siswi yang lain sebagainya. Terima kasih Tuhan dan terima kasih Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Oke, yuk dirapikan mejanya, tanda kamu siap untuk belajar. Di atas meja boleh disiapkan alat tulisnya. Nanti ada evaluasi dan LKPD yang akan di sana berikan. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran yang berikutnya, anak-anak silakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, anak-anak silakan untuk kembali. Siapa yang masih ingat kira-kira pelajaran sebelumnya tentang apa? Oke, Gabriel tentang persatuan kesatuan. Yang lain siapa namanya? Si Jojo. Si Adiara. Tentang apa, Adiara? Kegiatan ekonomi, Kegiatan ekonomi. Edgardo, hak dan kewajiban. Ya, pertemuan selanjutnya ya, kita akan pelajari tentang kegiatan ekonomi. Juga ada persatuan dan kesatuan. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Sebelum kita mulai, di sana akan bacakan tentang rencana kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini dan rambu-rambu pembelajarannya. Yang pertama, nanti ada diskusi bersama. Yang kedua, kita ada tanya jawab. Selanjutnya ada kerja kelompok bersama teman-teman. Ya, kalian akan mengerjakan LKS. Perhatikan dengan fokus dan angkat tangan jika ingin bertanya ataupun ingin menjawab. Kompetensi dasarnya yaitu diambil dari 3.2 dan 4.2, di mana tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dan peserta didik dapat menceritakan. Jadi nanti anak-anak bisa menceritakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya untuk yang PS-nya ada 3.2 dan 4.2. Tujuannya yaitu peserta didik dapat membedakan kehidupan manusia sebelum dan sesudah listrik ditemukan. Lalu kalian akan mendesain hasil analisisnya, perbedaan antara penggunaan listrik sebelum ditemukan dan sesudah ditemukan. Oke, di sana mau minta anak-anak kelas 6A untuk memperhatikan video berikut ini. Siswa tidak boleh memainkan HP saat pelajaran berlangsung. Semua ini demi kebaikanmu agar lebih konsentrasi belajar. Konsekuensinya, HP kamu bawa sita sampai pulang sekolah ya. Baik Pak, saya minta maaf. Saya salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya Kece.
pengen tahu kira-kira dari video yang telah kalian saksikan, apakah hak itu? Brandon, boleh bantu jawab apa hak itu nak? Sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Betul, setuju semuanya? Segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Lalu apakah kewajiban itu? Evan, kewajiban itu apa nak? Hal yang kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setuju? Setuju. Ada pendapat lain, Nama? Ada pendapat lain? Tidak ya, setuju ya. Jadi antara hak dan kewajiban tadi harus bagaimana nak? Harus seimbang. Ketika kamu sudah melakukan kewajiban dengan tanggung jawabmu, maka kamu akan menerima hakmu, ya, menerima haknya dengan adil. Oke, selanjutnya, ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban yang pertama di rumah? Yuk, dari kelompok Jojo. Yuk, contoh hak di rumah apa Jo yang kamu terima di rumah hakmu nak? Kesayangan orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, kelompoknya Mario. Hakmu di rumah kamu mendapatkan apa nak? Mendapatkan fasilitas dengan baik. Mendapatkan fasilitas Belajar di rumah dengan baik. Oke, selanjutnya Claudia, apa haknya di rumah yang kamu dapatkan nak? Dari orang tua apa lagi? Atau ada yang bisa menjawab? Ruth? Diberikan nafkah, pakaian. Oke, diberikan pakaian, makan makanan yang bergizi, diberikan kasih sayang. Kamu di sekolah kan tidak nak? Di sekolah kan berarti diberikan pendidikan yang layak, ya. Itu hak yang telah kamu terima. Sekarang kewajiban di rumah, apa kewajibannya? Siapa namanya? Tupal. Kewajiban kamu di rumah apa nak? Tadi kewajiban apa? Mengerjakan PR di rumah. Mengerjakan PR di rumah. Cia, kewajiban di rumah apa nak? Yang harus kamu lakukan? Merapikan barang-barang ketika telah digunakan. Oke. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Apa yang kamu lakukan, Edgardo? Kewajibanmu? Matikan TV setelah selesai digunakan. Good job. Berarti berhubungan juga dengan listrik ya. Mematikan TV, mematikan lampu ketika tidak digunakan lagi. Good job. Ya. Selanjutnya di sekolah nih. Di sekolah yang setiap hari kamu belajar di sekolah, haknya dulu. Gabriel, apa yang kamu dapatkan di sekolah hakmu nak? Mendapatkan ilmu dari guru. Mendapatkan ilmu dari guru. Oke. Adek, Mendapatkan fasilitas. mendapatkan fasilitas di sekolah. Oke. Emily, mendapatkan apa Bianca? Dapat jam istirahat. Mendapatkan jam istirahat atau waktu bermain. Apalagi Malcolm? Mendapatkan? Ada lagi yang belum mendapat? Oke, Ulina? Mendapatkan teman yang banyak karena kamu punya teman kan di sekolah yang nggak cuma di tetangga di rumah, tapi kamu mempunyai waktu bermain, kamu boleh bermain dengan semuanya, itu hak kamu. Berteman dengan siapa saja, mendapatkan nilai yang baik. Ketika kalian sudah melakukan kewajibannya, misalnya kamu belajar yang giat, mempersiapkan ujian-ujian, apa hak yang kamu dapatkan? Madeline, apa hak yang kamu dapatkan nak? Nilai yang bagus. Good. Ya. Apakah ada yang bertanyakan? Paham sampai sini? Kenapa paham? Oke. Selanjutnya, ya. Di sana mau dari antara 6A. Ya tadi kita sudah membahas apa itu hak, kewajiban, contoh-contohnya. Sekarang kalian menceritakan kepada kita semua ya, siapa yang mau bercerita tentang pengalamannya penggunaan hak dan kewajiban. Kalian bebas mau menceritakan yang di sekolah atau yang di rumah. Siapa yang mau bersedia? Cia, oke Cia silakan yuk mau menceritakannya dengan suara yang kencang ya nak? Di sini kalau misalnya mau melakukan hak dan kewajiban di rumah pasti balance kan. Jadi aku tuh ada cerita waktu lagi PAS Sabtu Minggu kan kita ada break gitu. Sebenarnya kita tetap belajar karena masih ada PR dari sekolah yang dikerjakan untuk PAS hari Senin. Tapi mau kamu istirahat dulu, nah kamu boleh kok main game atau kayak kalau mau pergi mau santai-santai mau pergi sama teman bentar boleh. Nah tapi aku juga masih ingat kan PAS, tapi kalau nilai gue jelek nanti
udah sedih juga kan, jadi aku tuh ngerjain PR-nya, abis itu baru aku main sama adikku juga. Terus abis itu besoknya saat nilainya dibagiin, karena aku udah ngerjain PR dan aku maju juga nggak terlalu lama, aku udah nilai yang bagus. Oke, tepuk tangan buat Cia. Jadi Cia telah melaksanakan hak dan kewajiban dengan balance ya. Walaupun mamanya dan orang tuanya menyediakan, misalnya, ayo Cia, Sabtu Minggu ini waktunya sampai santai gitu ya Cia ya. Misalnya mau main game boleh sebentar atau mau ke mall boleh, tapi Cia tetap mau melakukan kewajibannya supaya nanti ketika ujian dia mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Cia buat sharingnya. Sekarang misalnya akan memberikan teks bacaan 6A. Silakan memperhatikan teks bacaan berikut ini. Ya, sudah terlihat kan? Nak? Boleh dibaca ya dari Andrew. Kelihatan kan? Nak? Dari belakang ya. Kehidupan manusia sebelum dan sesudah listrik ditemukan. Sebelum penemuan listrik, manusia hidup dalam realitas yang sangat berbeda dibandingkan dengan dunia modern yang diterangi oleh listrik. Penemuan ini telah mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari, membawa kemudahan, kemajuan, dan perubahan yang mendalam. Oke, terima kasih. Dilanjutkan oleh Mario. Sebelum listrik ditemukan. Sebelum penemuan listrik, kehidupan manusia terbatas oleh sumber energi alami dan keterampilan manusia. Penerangan dilakukan dengan unit Lebih kencang, Nak? atau obor, sehingga malam hari menjadi periode gelap dan terbatas. Transportasi bergantung pada hewan atau manusia membatasi mobilitas dan memperlambat perjalanan jarak jauh. Komunikasi tergantung pada surat pos atau telegraf yang membutuhkan waktu lama. Produksi dan manufaktur dilakukan secara manual tanpa mesin listrik, mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Pengobatan masih sangat terbatas tanpa teknologi medis modern. Hiburan melibatkan seni panggung dan pertunjukan langsung. Oke, disimak ya Jessica. Boleh lanjut Nak baca sesudah listrik ditemukan kira-kira apa yang berubah? Ya, boleh baca Nak. Sesudah listrik, penemuan listrik mengubah seluruh cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Penerangan menjadi lebih efisien dan lampu listrik membawa perubahan besar dalam produktivitas dan keamanan malam hari. Transportasi mendapat dorongan besar dengan mesin listrik, menghasilkan kereta listrik, mobil, dan transportasi umum yang cepat dan efisien. Komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien dengan telepon, radio, dan internet yang didukung oleh listrik. Produksi dan manufaktur menjadi lebih otomatis dan efisien dengan mesin-mesin listrik. Tidak medis berkembang pesat dengan alat-alat medis canggih yang didukung oleh listrik. Hiburan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses dengan media elektronik seperti televisi, film, dan musik yang didukung oleh listrik. Oke, terima kasih buat 6 ayat sudah membacakan. Coba kita perhatikan dulu dari sebelum listrik ditemukan. Kira-kira apa sih yang berbeda? Saat ini kalian hidup dengan listrik atau tanpa listrik? Dengan listrik. Dengan listrik. Dari bacaan ini sebelum listrik ditemukan, kira-kira apa yang berbeda yang kamu rasakan pada saat ini, Nah? Coba kita mau tandai ya. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Yang mana? Pertama, apa? Penerangan. Ya, penerangan. Dulu penerangannya pakai apa, Nak? Pakai obor. Penerangannya pakai obor. Ya, di penerangan pakai lilin, lampu minyak atau obor. Selain penerangan apa lagi yang berbeda? Iya, transportasi. Transportasinya berbeda. Apalagi? Apalagi berbeda? Komunikasinya bagaimana? Menggunakan apa? Menggunakan surat pos atau telegraf. Apalagi yang berbeda? Iya, produksi dan manufaktur. Iya, produksi dan manufaktur artinya penghasilan pabrik ya, menghasilkan suatu benda
ya, dilakukan secara manual tanpa adanya mesin listrik, masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Dan yang terakhir apa? Ada dua lagi, apa lagi? Pengobatannya nggak bisa ya kalau pakai listrik. Dulu kan kalau kita ada ibu hamil bisa dicek ya pakai USG ya, ultrasonik. Kalau di sini pakai apa? Pakai apa? Pakai yang masih sangat sederhana, pakai yang kayak corong gitu, pakai corong untuk mendengar bayinya masih bergerak nggak, terdengar suara tidak, masih sangat sederhana. Dan yang terakhir apa nak? Hiburannya belum ada televisi karena tidak ada listrik, belum ada bioskop, masih nonton rame-rame layar tancap. Siapa yang pernah merasakan seperti itu? Enggak ya? Udah pernah? Ada? Bisa merasa enggak ya? Di rumah udah pada punya TV semua kan? Bahkan di kamar pernah. Nah, nonton layar tancap rame-rame di lapangan pernah ya? Seru tuh, kayak camping. Jadi dia nonton rame-rame di suatu lapangan, ya. Terus kayak nonton bioskop, ya duduknya di rumput, gitu ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa dalam kehidupan kita yang pada zaman dahulu belum menggunakan listrik. Sekarang kita lihat, nah, sesudah listrik ditemukan, bagaimana dengan penerangannya? Sudah mengubah dunia katanya. Penerangannya bagaimana nak? Jadi lebih efisien. Penerangannya lebih efisien. Tadinya sebelum listrik ditemukan pakai apa? Obor. Terus lilin, lampu minyak, ya. Kalau sekarang pakai lampu LED dan lain-lain. Yang kedua, transportasinya. Dulu menggunakan apa? Hewan, kuda, sapi, kerbau, atau unta. Sekarang menggunakan kereta listrik, mobil listrik, ya, motor dan lain sebagainya. Terus apa lagi yang berubah? Komunikasi. Yang tadinya pakai apa nak? Surat, ya, yang seperti kita bahas ya. Surat dikirimnya jauh, punya lama. Sekarang pakai telepon, radio. Siapa yang bisa ngecek kelompoknya tukeran dulu ya, tukeran sama temennya aja dicek. Yang betul di checklist ya. Dari kelompok Malcolm, Madeline baca yang kencang, nomor 1. Boleh dibaca. Dicek jawabannya. Yang kencang Madeline. Yang lain mendengarkan. Ya, Madeline boleh berdiri biar kelihatan ya. Oke. Yang lainnya boleh mendengarkan ya. Jangan salah. Berdasarkan tabel tersebut, anak-anak di rumah diperlukan nomor 145. Baca 1 apa? Memperoleh 1 memperoleh kasih sayang, 2 bermain saat beristirahat. bukan yang jawabannya 145 ya. 1 memperoleh kasih sayang, 4 nyaman saat belajar di rumah, 5 memperoleh makanan yang bergizi. setuju? Nomor 1 jawabannya apa? Oke, nomornya 1, 4, 5. Yang betul kelompoknya boleh di checklist. Ya. Nomor 2, Brayden yang bacakan boleh stand up. Ya, kelompok lain boleh menghargai. Yang kencang, Brayden kurang kencang suaranya nanti.
Baca satunya apa? bermain, bermain tidak jangan Yang sana. 2, membaca buku perpustakaan, menjaga cara 4. makan makanan sehat, lalu bikin beli foto serta digunakan. Oke, nomor 2 jawabannya apa nak A? B. Kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban apa? Nomor 2. Dibaca nomor 2 apa? Pelaksanaan hak yang bertanggung jawab. Iya, nomor jawabannya apa? 1, 2, dan 4. Siapa yang jawabannya betul kelompoknya? Oke, checklist. Selanjutnya, yuk kelompoknya Ruth, baca yang kencang Ruth. Stand up boleh Ruth? Ruth boleh stand up? Bantu aja nak biar kelihatan nomornya ya. Nomor 3, boleh bantu Ruth? Teman yang lain perhatikan ya, biar semua tahu jawabannya. Akibat yang dapat terjadi dari perilaku pengguna jalan tersebut adalah terjadi kecelakaan. Nomor 3, Madeline. Udah? Nomor 3 apa jawabannya Madeline? Nomor 3 jawabannya apa kelompok Madeline? Apa? Betul jawabannya A? Akibat yang dapat terjadi dari perilaku penggunaan jalan. Gambar tersebut sedang apa nak? Sedang menggunakan motor dengan kecepatan tinggi. Apa akibatnya? Terjadi kecelakaan lalu lintas. Siapa yang jawabannya betul nomor 4? Dan nomor 3 jawabannya A betul? Oke, siap. Selanjutnya kelompoknya Emily, boleh maju nak? Bacakan nomor 4. Nanti yang bacakan Alden nomor 5 ya. Siap-siap nomor 5 yuk. Yang lain perhatikan ya. Yuk Lina, diperhatikan temannya menjawab apa yang kesana. Thomas Alva Edison adalah penemu lampu. Ia dikenal sebagai penemu yang pantang menyerah dalam menemukan penemuannya dan sangat bermanfaat hingga saat ini. Salah satu sikap yang baik dalam menghargai karya Thomas Alva Edison adalah C. Mematikan lampu jika tidak diperlukan. setuju? Ada jawaban lain? Tidak. Apa nak yang dilakukan kalau misalnya tadi Thomas Alva Edison apa nak? Menemukan lampu. Kewajiban kita sekarang sebagai generasi penerusnya bagaimana ketika menggunakan lampu? Yaitu C. Mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang betul jawabannya C. Siap. Terakhir Alden, boleh baca yang kencang nak? Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Perilaku berikut yang mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai pernyataan adalah A. Mengendarai motor dengan menggunakan helm agar kepala terlindungi. Setuju? Kewajiban kita saat mengendarai kendaraan di jalan raya apa? Jawabannya A. Menggunakan helm saat menggunakan motor agar kepala terlindungi. Oke, siapa yang kelompok itu semua? Kalian kelompok semua? Oke, sekarang kelompoknya, tiap kelompok ketuanya mengumpulkan pada Mario. Ya. Mario boleh masuk di sana. Terima kasih Mario. Oke. Di sana tunggu terus dulu sudah. Ya. Oke, terima kasih Mama untuk hari ini. Di sana mau tanyakan yang pertama, apa yang telah kita pelajari hari ini? Boleh angkat tangan. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Nak? Apa? Hak dan kewajiban. Edgardo? Sebelum dan Penggunaan listrik. Iya, penggunaan listrik sebelum dan sesudah listrik ditemukan. Ya, penggunaan alat-alat ya, penggunaan alat-alat saat listrik ditemukan dan sebelum ditemukan. Apalagi kita pelajari nak? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Belajar apa kamu? Memanfaatkan listrik dengan baik, ya, memanfaatkan listrik dengan baik. Belajar menghargai teman saat berpendapat berkelompok, ya. Oke, yang selanjutnya. Kegiatan apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran ini? Bercerita. Ada lagi? Bianca, apa yang kamu sukai dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Videonya. Oke, Emily? Kerja kelompoknya. Ada lagi?
Jojo? Apa yang kamu sukai hari ini, nak? Diskusi bersama. Alden? Oh, tema pembelajarannya si Alden suka karena pembelajaran tentang listrik ya? Oke, good, thank you. Ya, di sana menutup hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya listrik, kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan kita wajib melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab ya. Marilah kita belajar bertanggung jawab dalam menggunakan hak maupun kewajiban, baik itu dalam penggunaan listrik maupun hak dan kewajiban kita sebagai siswa dan sebagai anak di rumah ya. Oke, sebelum kita tutup, yuk siapa yang pimpin doa hari ini, nak? Siapa yang menutup doa kita pelajaran hari ini? Siapa yang mau pimpin doa? Tumpah, yuk silakan Tumpah. Jangan saya doanya ya, teman-teman. Amin. Terima kasih Nama.